Hai guys, kembali lagi di channel aku, Dwi Fai Stories. Oke, jadi gini, aku berubah pikiran guys. Sekarang aku akan ngelanjutin review film Pearl Harbor. Karena rasanya tuh kurang klop gitu kalau nggak dikelarin. Maka dari itu, aku buatlah part 3 dari review film Pearl Harbor. Jadi di part 3 ini, Amerika akan menyerang balik Jepang. Dan ini adalah titik puncak kesedihan di film ini. Hampir sama kayak di film USS Indianapolis yang aku review sebelumnya. Sedih banget gitu endingnya guys. So, tunggu apa lagi? Check it out. Dan orang-orang yang terjebak di dalam kapal Arizona itu pun terkubur hidup-hidup bersama kapal itu. Di sisi para petinggi negara, mereka tengah berdiskusi mengenai penyerangan yang sangat fatal di negeri mereka itu. Presiden Roosevelt pun memutuskan untuk menyerang balik Jepang. Tetapi banyak yang tidak setuju dengan keputusannya itu, karena mereka semua berpikir itu tidak memungkinkan karena tidak adanya sarana. Tetapi Presiden Roosevelt tetap gigih dengan keputusannya itu dan mengatakan nothing impossible, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang akan tercapai tanpa pengorbanan, katanya. Dan dia pun mencoba berdiri di atas kakinya sendiri yang telah lumpuh selama bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa segalanya itu mungkin. Dan finally, dia pun berhasil karena kegigihannya. Dan mereka semua pun akhirnya setuju. Selanjutnya mari kita lihat prosesi penghormatan korban tewas. Mari kita lihat Denny dan Rev yang mendapat panggilan tugas lagi. Dan mereka pun berkemas. Lalu Evelyn datang menemui Rev. Dia ingin menjelaskan semuanya. Awalnya Rev tidak setuju, tetapi kemudian Rev bertanya, kenapa Evelyn tega melakukan semua ini, memilih untuk meninggalkannya dan bersama Denny. Padahal dia ngaku cinta sama Rev. Dan Evelyn pun menjawab dengan jujur bahwa dia sedang hamil. Dan bahkan dia pun belum memberitahu Denny karena khawatir itu akan mengganggu Denny saat bertugas. Dan Evelyn pun berkata kepada Rev, dia memutuskan untuk menyerahkan seluruh hatinya pada Denny, walaupun dia masih mencintai Rev. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Rev. Lalu Evelyn pun datang menemui Denny dan mengantar kepergian Denny. Dia berkata akan menunggunya kembali. Mereka pun berpisah. Kemudian kedua pilot itu pun pergi menemui Dolittle. Dan ternyata mereka dipanggil untuk sebuah misi top secret yang menurut Rev adalah misi yang mendapat medali, tetapi keluarga mereka yang akan menerimanya, alias misi bunuh diri. Sekedar info, mereka berdua ini sudah dipromosikan menjadi kapten dan mendapatkan medali Silver Star karena telah berhasil menjatuhkan 7 pesawat saat penyerangan terjadi. Dan Dolittle pun mengizinkan mereka untuk memilih pergi atau tidak. Mereka berdua memilih untuk pergi. Sore pun tiba. Mari kita lihat Rev dan Denny yang lagi curhat-curhatan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Sepertinya si Rev sudah bisa menerima kenyataan. Dia menyuruh Denny untuk tidak pergi ke misi ini karena dia tak ingin Evelyn merasa kehilangan orang yang dicintainya untuk kedua kalinya. Dan akhirnya mereka pun berbaikan. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Angkatan Laut yang terpilih pun mulai melakukan pelatihan. Mereka dilatih untuk terbang dari landasan sepanjang 467 kaki dan terbang 30 kaki di atas permukaan tanah. Dan mereka dilatih oleh Letnan Jack Richard, seorang pilot Angkatan Laut. Kemudian mereka pun mulai berlatih dengan pesawat yang sudah dirombak menjadi lebih ringan.
Tetapi para kapten itu tidak berhasil sehingga pesawat dirombak lagi, tetapi masih belum berhasil juga. Lalu sang letnan AL pun memberikan contoh pada para kapten itu dan berhasil sehingga memicu motivasi mereka dan mereka pun berhasil juga. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu tanggal 2 April 1942, mereka pun pergi menggunakan kapal USS Hornet. Dan pagi itu pun Dolittle memberitahu bahwa tujuan mereka itu pergi ke Tokyo untuk membalas dendam. Mereka semua berdiskusi mengenai penyerangan itu. Mereka akan mendarat di Cina yang masih dikuasai oleh Jepang, karena kapal yang mereka tumpangi akan segera kembali setelah mereka meluncur. Serangan ini merupakan serangan kecil bila dibandingkan dengan Jepang yang menyerang dengan menggunakan 300 pesawat, sedangkan mereka hanya menyerang balik menggunakan 16 pesawat saja. Karena tujuan mereka bukan untuk menghancurkan Jepang, melainkan hanya untuk menakutinya agar Jepang memilih untuk mundur. Mereka melakukan meeting sore itu, dan Dolittle berkata mereka akan menyerang keesokan sorenya, yaitu tanggal 18 April 1942. Beberapa pilot bertanya, apa yang akan dilakukan jika saat mereka akan mendarat banyak tentara Jepang yang sedang berpatroli? Dan Dolittle pun menjawab bahwa dia dilatih bukan untuk menjadi tahanan. Dan dia akan meledakkan pesawatnya di titik vital daerah lawan. Tetapi jika itu adalah dia, mereka semua terharu mendengarnya. Di sisi lain, Evelyn pun berhasil memasuki pusat berita dengan bantuan orang yang telah diselamatkannya. Di sisi para prajurit, situasi mulai gawat, karena kapal Jepang sedang berpatroli dan jarak mereka sudah 400 yard. Mereka pun segera mengambil posisi tempur. Saat itu Jepang sudah berjarak 1 mil yang mengharuskan mereka segera meluncur, karena posisi mereka sudah diketahui oleh pihak lawan. Yang menjadi kendala adalah bahan bakar mereka hanya cukup untuk terbang sejauh 400 mil, sedangkan jarak mereka ke Cina masih 624 mil, dan mereka terpaksa mengambil keputusan darurat untuk segera lepas landas. Mereka menambah 10 bahan bakar ke pesawat dan membuang segala sesuatu yang akan memberatkan pesawat agar bisa lepas landas dengan sempurna. Salah satunya membuang senjata mereka, dan mereka hanya akan menggunakan gagang sapu untuk senjata. Dan mereka pun berhasil lepas landas dengan selamat. Singkat cerita, mereka pun tiba di wilayah Jepang. Dan mereka pun mulai menjatuhkan bom satu persatu di titik vital wilayah Jepang itu. Awalnya semuanya baik-baik saja, tetapi kemudian Jepang melawan. Ada anti pesawat di mana-mana, dan mereka pun ditembaki dari bawah yang membuat mereka kewalahan. Di sisi lain, Evelyn sangat terpukul mendengar komunikasi mereka lewat radio. Dan mereka pun masuk ke kabut untuk menghindar. Di sisi lain, terlihat presiden yang lagi galau dan berdoa untuk para prajurit yang terbang tanpa tahu arah dan dengan tangki yang kosong alias habis bahan bakar. Mari kita kembali ke sisi prajurit yang lagi bingung karena mereka sudah kehabisan bahan bakar. Mereka hanya bisa berdoa saja. Dan finally, mereka akhirnya melihat daratan dan akan mendarat dengan satu mesin saja. Mereka melakukan pendaratan darurat yang buruk. Dan di tempat Rev mendarat, banyak tentara Jepang yang berpatroli dan menyerang mereka. Sampai pesawat Denny datang membantu mereka, dan pesawat Denny pun meledak. Rev pun sangat panik dan langsung pergi menyelamatkan Denny. Leher Denny tertusuk sesuatu. Saat Rev ingin menariknya, dia dipukul oleh tentara Jepang. Denny pun diikatkan sebuah kayu.
Rev berniat menyelamatkan Danny. Dia melihat pistol di dekatnya, tetapi sayangnya pistol itu hanya berisi 2 peluru, sehingga hanya berhasil membunuh 2 orang. Para tentara Jepang yang lain pun ingin menembak Rev, tetapi Danny melindunginya dan mendapat beberapa tembakan di bagian perut. Teman-teman Danny yang lainnya pun berusaha melawan juga, dan Ghost mendapat sebuah granat lalu melemparkannya ke arah para prajurit Jepang, dan para prajurit Jepang pun tewas. Teman-teman, mari kita lihat Danny yang tertembak dan Rev yang sangat mencemaskan Danny. Rev pun merangkul Danny dan berusaha untuk menyemangatinya. Di sana Rev mengatakan yang sebenarnya, bahwasanya Evelyn tengah hamil anak Danny dan dia akan menjadi seorang ayah. Tetapi Danny menjawab bahwa Rev lah yang pantas untuk menjadi ayahnya, dan Danny pun tewas. Rev sangat sedih di sana, begitupun teman-temannya yang lain. Lalu orang Cina pun datang menyelamatkan mereka. Singkat cerita, mereka pun kembali dan sudah sampai di Amerika. Keluarga mereka menyambut dengan bahagia. Saat Rev keluar, Evelyn sangat bahagia sekali. Tetapi Rev keluar tidak sendiri, melainkan membawa peti yang berisi jenazah Danny. Di sana Evelyn sangat sedih dan terpukul. Dia pun berpelukan dengan Rev untuk menghilangkan kesedihannya. Lalu semua para pahlawan mendapat penghargaan. Amerika mulai mempunyai harapan lagi, dan Jepang pun mulai menarik diri. Perang Dunia II dimulai di Pearl Harbor, dengan 1177 orang masih terkubur di kapal Arizona. Selanjutnya mari kita lihat ending dari film ini. Yap, itu adalah anak dari Evelyn, Danny, dan Rev. Mereka menamainya Danny, dan film pun berakhir. Oke guys, jadi gimana menurut kalian tentang film ini? Dari endingnya sendiri, menurut aku mengharukan sekali ya. Nggak ketebak ya guys. Aku nggak mikir sampai di situ kalau endingnya akan kayak gitu. Dan film ini mengajarkan kita tentang banyak hal ya. Terutama film ini mengajarkan bahwa jika kita menginginkan sesuatu, kita harus maju. Jangan pernah menyerah dan harus rela berkorban. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya. Oke, bye-bye. See you on next video.